Hello, selamat datang di teman curhat kamu bareng aku, Snowflake. Teman berkeluh kesah tanpa resah. Nah, di sini aku mau jelasin tentang gimana sih kuliah di Magister Profesi Psikologi. Jadi, dari yang udah aku research ke kakak kelas dan teman-teman yang udah S2, biasanya S2 ini kita memang basically, karena aku belum S2 dan hopefully bisa segera S2, tapi fokus aku di sini lebih ke arah, jadi kalau misalnya udah beres S2 ini ada 2 tahap ternyata. Ada S2 kuliah gitu ya. Dan ada di sini ujian profesi gitu. Jadi ada 1, 2, 3, 4, dan di sini biasanya 4 plus, nanti di sini ada ujian profesinya. Nah, untuk S2 kuliah profesi ini nanti ada yang namanya mayoring. Mayoringnya ini dalam artian kamu mau fokus ngambil ke profesi apa. Yang pertama biasanya yang terkenal itu ada klinis, terus ada PIO atau industri organisasi, terus selanjutnya ada pendidikan, ada sosial, terus kalau nggak salah sekarang udah mulai ada forensik, dan profesi-profesi lain yang aku belum bisa bener-bener pastikan gitu ya, karena ilmunya terus berkembang. Tapi umumnya biasanya orang-orang memilih di antara 4 ini, dan forensik ini masih relatif baru gitu. Nah, kalau klinis ini tentang jiwa gitu ya. Ini biasanya di RSJ atau memang buka klinik sendiri. Kalau PIO ini di perusahaan. Kalau pendidikan ini biasanya di sekolah. Kalau sosial ini macem-macem, tapi yang biasa aku temuin di NGO. Kalau forensik biasanya di bidang hukum. Gitu. Nah, biasanya di semester 1, semester 2 ini masih umum, dan mulai ke 3 sama 4-nya nih. Kalau nggak salah nih ya, aku takut kurang tepat, tapi kamu bisa koreksi aku. Jadi, sebenarnya kalau misalnya ngelihat kurang lebih bakal sibuknya di semester 2 dan semester 3 gitu. Di semester 4 ini biasanya udah tesis dan sibuk sama ujian profesi. Kalau semester 1 ini masih kayak mungkin remembrance materinya gitu ya. Dan 2, 3 inilah materi keprofesiannya. Ini aku harus memastikan lagi. Cuman yang jelas disinilah nanti biasanya macem-macem nih. Untuk klinis ada syaratnya, untuk PIO ada syaratnya, untuk pendidikan, untuk sosial, untuk forensik. Di ujian profesi ini nanti ada sidang yang bakal langsung dipertanggungjawabkan sama HIMSI atau Himpunan Psikologi Indonesia. Nanti setelah lulus ujian profesi ini dapat SIPP atau surat izin praktek psikologi sesuai dengan mayoringnya, sesuai dengan minatnya. Jadi ini flow kalau kamu mau S2 gitu. Dan sidang ini nanti macam-macam sih, beda-beda. Kalau yang waktu itu klinis, aku nanyain ke temen itu harus handle ada 10 kasus.
10 kasus klinis, variasi mulai dari grup sama ada individual. Yang udah aku tahu juga dari Pio, ini ada 3 segmen. Jadi ada tiga intervensi. Yang pertama individu, terus yang kedua kelompok, yang ketiga adalah organisasi. Gitu. Untuk pendidikan sosial forensik aku belum tahu. Mungkin kamu tahu, boleh ditulis di komentar. Jadi intinya, kalau misalnya untuk profesi, ada masa kuliah yang nantinya gitu ya ditambah sama masa masa ujian profesi. Ujian praktek profesi. Yang nanti di sini menyiapkan kamu untuk jadi seorang psikolog sesuai mayornya. Mayor di sini dalam artian minatnya. Yang nanti itu bisa membuka jalur karir kamu lebih panjang gitu. Kalau misalnya kamu tertarik ke dunia kesehatan mental dan segala macam, kamu masuk ke klinis. Kalau misalnya kamu tertarik buat pelatihan perusahaan gitu ya, pengembangan karyawan, terus kayak sistem HR dan segala macam, itu masuknya di Pio. Kalau kamu tertarik ke dunia pendidikan, nanti masuknya ke pendidikan. Kalau kamu tertarik ke dunia intervensi sosial atau misalnya kayak gimana caranya mengubah perilaku orang gitu, dan itu masuknya nanti psikolog sosial. Kalau kamu tertarik untuk masuk ke dunia hukum, nanti kamu masuknya ke forensik. Aku nggak tahu sih apakah ada psikolog forensik atau enggak S2-nya. Apakah itu nanti disebutnya profesi atau apa namanya, atau nanti jadinya ilmuwan, aku belum nangkep juga, aku belum nyari. Dan kalau kamu tahu, kamu boleh banget tulisin di komentar. Jadi gitu guys. Jadi poin besarnya, untuk bisa jadi psikolog, kamu harus untuk bisa untuk bisa jadi psikolog kamu harus lulus ujian HIMSI dulu dan nanti bisa dapat SIPP. Nah, setelah dapat SIPP inilah kamu baru sah dinyatakan psikolog dan punya kewenangan tertentu gitu. Oke, coba apa yang kamu pelajari dari video ini dan tulisin di komen. Thank you guys for watching. Dan langsung aja subscribe, terus nyalain notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan update video selanjutnya.